Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai lagi membaca atau mengaji apa namanya? Kitab Syariah Wa'il Bihalaq ya. Jadi kalau di pesantren itu ada biasanya apa? Pembukaan itu qala al-muallifu rahimahullah qala al-muallifu rahimahullah taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Jadi semoga bermanfaat. Amin. Nah, Amin. baik, kita mulai dengan subchapter berikutnya, yaitu eh, the scope and organization of the book. Jadi cakupan dan susunan atau organisasi organisasi dari buku ini. It is obvious that the present book navigates a vast expanse of territory, both geographically and historically. Ya. Jadi jelaslah that the present book, bahwa buku ini navigate a vast expanse of territory, jadi menjelajahi wilayah yang sangat luas, both geographically and historically, baik secara geografis maupun historis. It sets out from 7th century Arabia with all the attendants though only presumed backgrounds that find their beginnings in earth and in as early an epoch and legal culture as ancient Babylonia. Ini bahasanya. Buku ini it sets out from 7th century Arabia. Jadi buku ini bermula dari Arab abad ke-7 with all the attendants, dengan semua latar belakang yang menyertainya, uh, so only presumed, walaupun masih dugaan, backgrounds that find their beginnings in as early, apa yang menemukan permulaannya, pada zaman and dan dan budaya hukum, ya, and legal culture dan budaya hukum as ancient Babylonia, yang apa permulaannya itu sezaman atau ya sezaman dengan Babilonia kuno. Jadi maksud halak ini, eh, buku ini itu secara geografis dan secara eh, timely, secara historical, sejarah itu bermula dari Arab abad ke-7, termasuk background di belakangnya itu sebelum abad ke-7, yang walaupun masih itu perdugaan saja, itu sezaman, ya, background sejarah Arab sebelum abad ke-7 itu masih sezaman kalau ditarik ke belakang ke masa Babilonia kuno. For it is one of the central assumptions of this book that Islamic law is a creature of the legal culture of the Near East, especially those forms of it that the Arabs of the South and the North lived and experienced between the 5th and 7th century Anno Domini AD. Nah, ini inti dari buku ini kayaknya, asumsi dari buku ini. So, for it is one of the central assumption of this book, karena salah satu asumsi utama dari buku ini, that Islamic law is a creature of the legal culture of the Near East, bahwa hukum Islam merupakan eh, creature, ciptaan, ya, kreasi dari eh, budaya Timur Dekat. Istilah Near East ini kan sangat European sentris, ya, sangat bahasa orang Eropa, ya. Ya, karena Timur Dekat menurut mereka ya wilayah-wilayah Arab, Middle East sekarang, ya, termasuk North Africa, itu yang dimaksud dengan Near East. Ada istilah lainnya itu Far East, yaitu eh, Timur Jauh, yang dimaksud adalah Jepang, Korea, China, ya. Nah, kalau Near East ini yang Middle East. Sekarang mungkin lebih populer dengan istilah Middle East, ya, Timur Tengah. Nah, dan sangat
Tapi nggak tahu kenapa Halak pakai istilah ini. Padahal kan sudah istilah-istilah West, Near East ini kan sudah dikritik sama Edward Said. Tapi Halak pakai istilah ini Near East. Ya. Especially those forms of it that the Arabs of the South and the North, khususnya bentuk-bentuk hukum yang dijalani dan dialami oleh orang-orang Arab di selatan dan utara, ya, between the fifth and seventh centuries AD, ya, antara abad kelima dan ketujuh Masehi. Jadi asumsi utama buku ini yaitu salah satu asumsi utamanya yaitu bahwa hukum Islam itu adalah kreasi atau terbentuk, ya, dibentuk di oleh oleh budaya hukum Middle East atau Near East pada abad kelima dan ketujuh, ya, abad lima enam tujuh maksudnya, antara abad kelima dan ketujuh, abad kelima dan enam dan tujuh. Padahal Rasul kan sebenarnya lahir tahun 570, berarti abad ke-6. Nah, kalau di sini Halak bilang abad kelima, ya berarti kemungkinan maksudnya background hukum legal culture masyarakat Arab saat itu sudah terbentuk pada masa pra-kenabian, ya sudah terbentuk. Atau legal culture atau budaya-budaya hukum itu turut mempengaruhi bagaimana Islamic law atau syariah itu terbentuk. Jadi kalau kita baca sepintas kan kesannya ini kayak apa, berarti maksudnya Halak ini Islamic law ini apa namanya? Itu ciptaan masyarakat, ciptaan manusia bukan dari Allah. Nah, ini tentu kita harus membedakan antara eh, divine law sama apa? Legal system, ya. Jadi kalau divine law itu ya bukan berarti Halak tidak mengakui bahwa ada wahyu yang diturunkan yang menjadi hukum, ya, tapi dalam kajian syariah ini dia lebih menegaskan tentang bagaimana hukum itu dibentuk oleh oleh sejarah, oleh konteks sosial masyarakat pada waktu tertentu. Nah, itu yang menjadi kajiannya. Jadi sehingga ini menjadi kajian yang apa namanya? eh, akademik, ya, secara sejarah, ya bisa dikaji secara sejarah. The book ends its narrative with the present a temporally wide expanse that match its vast geographical coverage. Ya. Nah, buku ini eh, mengakhiri narasinya, maksudnya diakhiri dengan masa kini, ya, with the present a temporally eh, wide expanse, ya, di bentangan waktu yang sangat luas, ya, that match its vast geographical coverage, yang sesuai dengan cakupan geografisnya yang luas. Jadi di samping waktunya yang panjang dari abad kelima sampai saat ini yang cukup panjang, juga wilayahnya sangat luas. Dulu mungkin masih kecil di wilayah Middle East atau wilayah Arab, sekarang sudah meluas. Jadi kajiannya secara waktu dan secara ruang itu luas. While a systemic spatiotemporal account is impossible to achieve, meskipun penjelasan sistematis dan spasiotemporal. Spasiotemporal itu maksudnya ruang dan waktu, ya, secara ruang dan waktu tidak mungkin dicapai. Deliberate effort has been made, ya, upaya yang disengaja telah dilakukan to break the conventional mold, untuk memecahkan atau mematahkan cetakan konvensional uh, that assigns to the Arab Middle East a privileged status, ya, yang memberikan status istimewa Timur Tengah Arab, kepada masyarakat Timur Tengah Arab, ya. Maksudnya apa ini? Meskipun while a systematic spatiotemporal account is impossible to achieve, a deliberate effort has been made to break the conventional mode that assign the Arab Middle East a privileged status, ya. Although this approach entails maintaining a proper coverage of the Middle East while permitting other areas to be more or less represented, no claim can be made here to the effect
that all important Islamic legal culture in time and place have been accounted for ya. Titik sorry ya. Dalam kurung sub-Saharan Africa for instance readily comes to mind. Although this approach entails maintaining a proper coverage of the Middle East, walaupun pendekatan ini memerlukan liputan yang proper coverage liputan yang memadai tentang Timur Tengah, while permitting other areas to be more or less represented, sambil mengizinkan atau membolehkan atau juga kajian ini menyajikan ya other areas, wilayah-wilayah lain untuk to be more or less represented untuk lebih atau kurang diwakili ya. Jadi walaupun coveragenya itu lebih kepada Middle East, tapi juga ada kajian dari atau representasi dari wilayah-wilayah lain ya. No claim can be made here. Tidak ada klaim yang dapat dibuat di sini to the effect that all important Islamic legal cultures in time and place yang menyatakan bahwa semua budaya hukum Islam yang penting ya, all important Islamic legal culture, semua budaya hukum Islam yang penting in time and place, pada waktu dan tempat, have been accounted for, telah diperhitungkan ya. Jadi di sini disebutkan Afrika Sub-Sahara eh, terlintas dalam pikirannya. Jadi ketika eh, dia menulis ini terlintas eh, apa? Ya bagaimana dengan konteks eh, Sub-Sahara Afrika atau yang lain seperti itu. Such a comprehensive project where Islamic law, past and present, will be discussed, presuppose the existence of decades of research and scholarly writing that in this field have barely begun. Such a comprehensive project, proyek yang komprehensif seperti itu, where Islamic law, past and present will be discussed, di mana hukum Islam masa lalu dan masa kini akan dibahas, ya. Presupposed mengandaikan eh, the existence of decades, adanya penelitian, the existence of decades of research and scholarly writing, ya, adanya penelitian dan penulisan ilmiah selama beberapa dekade ya, yang that in this field have barely begun, ya, yang dalam bidang ini baru saja dimulai. Kemudian paragraf berikutnya, nonetheless, ya, meskipun demikian, a non-exhaustive but still wide spatiotemporal coverage, ya, a non-exhaustive but still wide spatiotemporal coverage, cakupan spatiotemporal, cakupan ruang dan waktu yang tidak menyeluruh tetapi masih luas but still wide, ya, has its own epistemic and methodological problems. Masih has its own epistemic, eh, memiliki masalah epistemik and methodological problem, dan masalah metodologinya sendiri ya. Especially if attempted within the realistic constraint of page economy. Ini terutama jika dicoba eh, dalam batasan realistis ya, of page economy ya, gimana jumlah halaman buku itu secara ekonomis ya diperhitungkan ya. Jadi maksudnya mungkin Halak ingin nulis panjang sekali detail ya kan, tapi yang menjadi pertimbangan juga apa seberapa tebal harus ditulis buku ini gitu loh. Aspek ekonomi penjualannya semakin tebal tentu harganya semakin mahal ya. Jadi di dalam kurung dia menulis juga scholarly publication being increasingly subject to the harsh rules of profit and loss. Jadi publikasi ilmiah semakin tunduk pada aturan untung rugi yang ketat. Jadi kalau dulu mungkin ulama atau
ilmuwan zaman dulu nulis ya semaunya gitu kan, nggak mikir harganya berapa. Tapi kalau sekarang kalau nulis panjang lebar seperti itu, tentu eh, penerbit akan mikir-mikir juga untuk menerbitkan tulisan yang panjang, ya, yang tebal. Mungkin itu yang dimaksud. For instance, how when we posit a theory of universals that insists on the uniqueness of all individuals in the world, do we justify generalizing about any feature of Islamic law? For instance, misalnya, how when we posit a theory of universals. Bagaimana ketika kita mengajukan teori universal that insists on the uniqueness of all individuals in the world, yang menegaskan keunikan semua individu di dunia. Ya. Ya. Do we justify? Apakah kita membenarkan generalizing about any feature of Islamic law? Apakah kita membenarkan generalisasi tentang apa fitur apapun itu dari hukum Islam. How can we? Bagaimana kita bisa, for example, misalnya trust any proposition proclaiming that the law college, ya, mempercayai proposisi proclaiming, ya, yang menyatakan that the law college, bahwa perguruan tinggi hukum, the madrasah conducted its affairs, menjalankan urusannya in a particular fashion, dengan cara tertentu, when legal education differed so much, ketika pendidikan hukum sangat berbeda, between say East Java and Egypt, ya, antara katakanlah Jawa Timur dan Mesir. Nah, dia menyebut Jawa Timur di sini halak gitu. Jadi eh, eh, saking luasnya kajian ini kalau dituliskan itu kan terbentuk secara ruang sangat jauh ya. Gimana hukum Islam diterapkan di Jawa Timur dibandingkan dengan Egypt, ya. Atau kalau GERDS itu kan Islam Jawa dan Islam Maroko, ya. Jadi perbandingannya seperti itu. Jadi dari Indonesia sampai ke Maroko, Islam Indonesia dan Islam Maroko. Jadi sangat luas. Or atau how can any portrayal of the workings of the Islamic law court, eh, bagaimana penggambaran of the workings, tentang cara kerja pengadilan hukum Islam, be trustworthy, ya, dapat dipercaya, when courts in one and the same region, ketika pengadilan di satu wilayah yang sama, have been shown to practice and apply law differently. Ketika pengadilan di suatu wilayah yang sama telah terbukti mempraktekkan dan menerapkan hukum secara berbeda. Ya, pertanyaan lagi, how can we offer any account of the courts? Bagaimana kita dapat menawarkan laporan tentang pengadilan, ya, law college, perguruan tinggi hukum, and every other subjects within our purview, dan setiap subjek lain dalam lingkup kita, without making allowances for spatio-temporal variations, ya, tanpa memberikan kelonggaran untuk perbedaan atau variasi ruang dan waktu, ya, spasio-temporal. Jadi bagaimana detail-detail itu bisa disampaikan, ya, mengingat luasnya wilayah cakupan kajian ini, baik secara ruang ataupun secara waktu. Berikutnya, ini kalimatnya panjang kayak ini. It must be asserted one for all that definitive, watertight solution or answers to these perennial questions. It must be asserted, harus ditegaskan, once and for all, sekali dan untuk eh, berikutnya, untuk selamanya, ya.
that definitive watertight solution or answers to this perennial question, bahwa solusi atau jawaban yang definitif dan dan apa ini, eh tight solution, watertight itu yang tidak bisa dibantah ya. Jadi eh, watertight itu kan tidak bocor, maksudnya tidak bocor. Jadi solusi yang tidak bocor, solusinya itu tidak bisa dibantah, tidak ada, tidak dipertanyakan lagi, tidak bisa dipertanyakan lagi ya. Solusi jawaban yang definitif dan tidak bisa dibantah untuk pertanyaan-pertanyaan abadi ini about Islamic law and or any subject, tentang hukum Islam ataupun subjek apapun itu, entail either one of two responses, ya, memerlukan salah satu dari dua tanggapan ya. Yang pertama yaitu silence, yaitu diam ya. Respon respon dari pertanyaan itu adalah yang pertama kita diam ya, which ipso facto, yang mana secara faktanya contradict the very act of scholarly writing ya, sangat bertentangan dengan apa, eh, tindak apa, perilaku penulisan ilmiah ya. Tidak mungkin diam kan kalau secara ilmiah. Clearly not an option, jelas ini bukan pilihan. Or the production of strictly micro accounts, atau pilihan yang keduanya ya, memproduksi catatan mikro, catatan eh, apa, detail-detail ya. Micro accounts itu accounts di sini catatan maksudnya. Micro account catatan-catatan yang detail ya, yang ketat, strict, that can hardly traverse their atomic realities, yang hampir tidak bisa melintasi realitas atomiknya ya. For it, for if they were to claim transcendence into the general, they would fall into the same epistemic predicament that forced them into their micro existence in the first place ya. Di dalam kurungnya ini, karena jika, for if they were to claim transcendence into the general, karena jika mereka mengklaim transcendence, masuk ke dalam yang general ya, ke yang umum, ya, they would fall into the same epistemic predicament ya, mereka akan terjatuh ke dalam kesulitan epistemik yang sama ya, that force them into their micro existence ya, yang memaksa mereka ke dalam apa, micro existence, eh, ke dalam keberadaan mikro in the first place ya, yang sejak awal ya, yang pada apa, sebagaimana sebelumnya ya. Jadi eh, dilematis apakah tulisan ini, buku syariahnya Halak ini, akan ditulis, menurut beliau ya, akan ditulis secara detail yang panjang ataukah secara umum, secara makro saja gitu ya. Nah, ini terjadi dilema di awal ya, ketika mulai menulis, memulai tulisan ini gitu. Apakah catatan mikro yang ketat atau eh, yang tidak bisa dibantah, karena tentu catatan mikro itu berbasiskan data-data yang spesifik ya, ataukah secara apa, makro. The passage from the micro to the macro ya, peralihan dari yang mikro ke yang makro ya, kajian mikro ke yang makro, furthermore, lebih jauh lagi, has been a common practice, telah menjadi praktek umum ya, often entangled in the same epistemic and historiographical dilemmas plaguing grand narratives ya. Ya, seringkali terjerat dalam the same epistemic and historical dilemmas, dilema epistemik dan historiografi yang sama ya, plaguing grand narrative, yang mengganggu narasi besar. Jadi eh, kajian mikro, sejarah yang detail itu kan eh, apa, eh, gambarannya tentu sangat berbeda dari satu tempat dengan tempat yang lain. Tidak bisa misalnya praktek peradilan di kota Kairo ya, atau di satu pengadilan di kota Kairo itu digeneralisir sebagai itulah
praktek peradilan pada suatu waktu tertentu pada masyarakat Muslim kan tentu tidak bisa, gitu. Karena itu sangat detail di pengadilan di Kairo pada waktu tertentu misalnya. Nah, ini tentu berbeda dengan grand naratif, narasi, narasi besar ya. Dan kalaupun ada yang berbeda nanti dengan narasi besar tentu itu akan mengganggu, Mas. Ya, seperti itu. So, how can one write any macro history? Jadi, gimana seseorang bisa menulis history makro ya, sejarah makro ya. Without which, yang mana tanpa sejarah makro ini, scholarship would remain both atomized and fragmentary ya. Jadi dunia keilmuan ya akan tetap atomized ya, teratomisasi and fragmentary dan terfragmentasi, terpisah-pisah. Jadi kalau tanpa adanya sejarah makro, tentu dunia keilmuan kita ini atau sejarah itu akan fragmented ya, akan atomized ya, akan berbeda terjadi banyak perbedaan, tidak ada generalisir di antaranya ya, sehingga tetap diperlukan juga sejarah makro, makro history. In a manner that avoids the pitfalls associated with generalization ya, dengan cara yang menghindari perangkap yang terkait dengan generalisasi ya. Nah, ini dilema juga ini hal apakah ditulis makro atau mikro ya. Kalau mikro nanti sangat spesifik, tidak bisa digunakan untuk mengeneralisir. Tapi kalau menulisnya makro itu nanti terjebak pada perangkap terlalu mengeneralisir ya, yang justru merupakan hal-hal yang spesifik, yang detail-detail yang unik dari praktek hukum di suatu tempat dan suatu masa tertentu. Nah, ini kemudian eh, jawabannya. One possible answer relevant to our context is, jadi satu kemungkinan jawaban yang relevan dengan konteks kita adalah that such pitfalls, bahwa jebakan semacam itu, strictly speaking, ya ngomong secara apa adanya, ya, are inevitable, ya, tidak bisa dihindari, ya. That they come with the territory, ya bahwa apa eh, they itu kembali ke pitfalls ya, jebakan ya, bahwa jebakan itu datang bersama wilayah tersebut ya. Arising whenever a proposition purports to describe more than a single atomic particular. Ya, yang muncul setiap kali sebuah proposisi ya. eh, Whenever a proposition purports to describe more than a single ya, yang dimaksudkan untuk menggambarkan lebih dari satu hal khusus, atomic particular yang bersifat atomik ya. At a certain level, pada tingkat tertentu, therefore oleh karena itu, this epistemic predicament ya, kesulitan epistemik ini is also the lot of microhistory, juga merupakan eh, wilayahnya, atau lot itu parking lot space ya, atau wilayah lah mungkin. Eh, Therefore, this epistemic predicament is also the lot of microhistory, juga merupakan apa predicament epistemik, epistemic predicament ya. Kesulitan epistemik ini juga merupakan wilayah dari microhistory, sejarah mikro. Since even here the historian routinely deals with a plurality of particular. Ya. Karena bahkan di sini sejarawan secara rutin apa, eh, pluralitas partikular, pluralitas dari hal-hal yang partikular ya. All of which are uniquely individual ya, yang semuanya itu secara individual unik ya. But some of which will be perforce, tetapi beberapa di antaranya perforce, mau tidak mau, discursively marginalized
in relation to those which stand at the center of the historian's gaze. Ya, ya. Akan terbingkirkan secara diskursif, ya, secara diskursus, in relation to those which stand, eh, in relation, ya, akan terbingkirkan secara ini, dalam kaitannya dengan hal-hal yang menjadi apa, historian gaze, pusat pandangan sejarawan. In principle, pada prinsipnya this the privileging, ya, kalau privileging itu kan berarti mengistimewakan, kalau deprivileging tidak mengistimewakan. This deprivileging of data, penghilangan privilege, atau hak istimewa, apa, penghilangkan eh, privilege dari data, ya, represent the same predicament we are associating with macro history, ya, merupakan kesulitan yang sama, eh, yang kita kaitkan dengan sejarah makro. Jadi menghilangkan apa namanya, hak atau keistimewaan, maksudnya ya, keistimewaan dari data-data yang detail itu eh, apa, akan menjadi masalah juga secara epistemik. Ya. Microhistoristic description, ya, ini istilah thick description ini kan istilahnya Clifford Geertz, ya. Deskripsi tebal, thick and thin description. Microhistoristics thick description, uh, deskripsi tebal sejarah mikro, ya. It is readily admitted, ya, ini dalam koma, ya, apa, admitted is readily admitted, di, diterima secara mudah atau diakui secara mudah, succeed in using microscopic analysis, ya, berhasil menggunakan analisis mikroskopis, ya, eh, of the most minute events, dari peristiwa-peristiwa yang paling kecil. Ya, minutes, minutes di sini bukan menit tapi apa? Peristiwa-peristiwa, ya, atau kecil ya, maksudnya event, peristiwa-peristiwa yang kecil. As a means of arriving, sebagai sarana untuk mencapai at the most far-reaching conclusion, untuk mencapai kesimpulan yang paling eh, jauh jangkauannya. Jadi eh, microhistory succeed in using microscopic. Jadi untuk mendapatkan gambaran tebal dari sebuah mikro history, ya, itu perlu ada cara pandang yang mikroskopik, ya, yang melihat dengan lensa pembesar, mikroskopik, ya, analisis. Jadi melihat eh, event-event secara detail, ya, untuk mencapai konklusi yang lebih jauh. It might be said, bisa dikatakan, that the intended purpose, bahwa tujuan yang dimaksudkan of this history, dari sejarah ini, is to reveal, untuk mengungkapkan the workings, cara kerja of the larger structures, dari struktur yang lebih besar. Jadi maksudnya melihat hal-hal yang kecil, tapi di situ yang dilihat jangan tidak terjebak pada event-event yang kecil, tapi bagaimana hal yang besar itu bekerja. Dilihat dari hal yang kecil. Oke, kita lanjutkan paragraf berikutnya. Eh, Yet such leaps from the seemingly insignificant particular, ya. eh, Namun lompatan-lompatan seperti itu, eh, from dari hal-hal khusus, ya, yang tampaknya tidak penting, seemingly insignificant, yang tampaknya tidak mungkin penting, eh, the sub, apa itu yang dimaksudnya adalah the subject matter of the microhistorian, yaitu
pokok bahasan sejarah mikro, ya. To the general has, ini ada banyak komanya ini ya. Jadi kita bacanya harus diloncat-loncat. To the general has escaped historiographical scrutiny, ya. Jadi ke hal-hal yang umum, ya. eh, has in strictly mathematical term dalam istilah epistemologis yang ketat, has escaped historiographical scrutiny, telah lolos dari pemeriksaan historiografi. Whereas macro history, sedangkan sejarah makro, has been an obvious and easy target. Sejarah makro telah menjadi sasaran yang jelas dan mudah. Jadi eh, karena sejarah mikro itu telah